Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang ada di rumah dan juga ada di studio. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Jamaah yang hadir di sini. Dari Jatinangor. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Dan juga jamaah Islami Tunda di rumah ya. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang anak kecil aduin papa ke mamanya. Udah biasa kayaknya ini. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Ah bapaknya langsung siapa diaduin sama tete-tete ayahnya. Bahaya. Tapi kalau kita lihat dari tayangan tadi, kita ambil hikmahnya aja ya. Mungkin ada juga di antara orang-orang yang kita kenal itu yang hobinya itu suka ngadu. Nah ini katanya bisa tertolak dari surga nih ya. Suka ngadu domba temennya, suka mengadu domba saudaranya sendiri. Nah ini benar gak nih Ustadz Syam menjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fadli, tabe guru kami Habib Utsman, Ustadz Maulana serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 10-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولا تطع كل حلاف مهين Allah. هماز مشاء بنميم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam agar tidak mengikuti perkataan dari orang-orang yang seperti ini. Siapa itu? Mereka yang berperangai tidak baik dan mereka yang kesana kemari membawa berita untuk memecah belah manusia. Namim atau namimah, subhanallah. Dalam riwayat Nabi SAW kemudian ditanya lagi, siapa lagi mereka yang tertolak oleh surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjelaskan tentang sebuah ungkapan yakni Al-Qattat. Siapa Al-Qattat itu? Adalah orang yang suka mengadu domba. Namimah itu artinya orang yang menukil perkataan orang lain untuk membuat orang yang mendengarkannya ini tidak senang dengan orang tersebut. Baik menukil secara perkataan, menukil secara tulisan, atau menukil secara isyarat. Karena kadangkala ibu-ibu juga kalau ngomongin orang itu tidak pakai suara. Semakin tidak ada suaranya semakin valid beritanya. Semakin kecil suaranya katanya semakin ini adalah berita-berita yang semakin seru, subhanallah. Maka dikatakan an-namam ini atau namimah ini Nabi SAW pernah peringatkan tentang dua kuburan yang sedang diadab. Yang satunya adalah mereka adalah orang yang suka menebar daripada berita bohong ataupun sebuah berita yang benar sebenarnya, tapi niatnya untuk memecah belah daripada sebuah persaudaraan. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ini adalah sebuah dosa besar. Sebuah dosa besar. Dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan pertaubatan. Kalau pertaubatan dosa besar yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda menangis, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, insyaallah Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa besar yang menyangkut dengan manusia, maka mesti mengambil ridha atau maaf daripada manusia tersebut. Siksaan bagi orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong ini bukan hanya di kuburan, kemudian disiksa di tempat-tempat selanjutnya. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan sangat menangis ketika mendengar ayat-ayat tentang kuburan. Kenapa? Karena kata beliau, kalau selamat di kuburan, selamat selanjutnya. Tapi kalau tidak selamat di kuburan, maka tidak akan selamat selanjutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan Ustadz Syam. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan sekarang sama guru kita Ustadz Maulana bertanya sama jamaah nih ya, boleh ya. Tapi kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana yang mau ditanya? Aku udah pilih dari tadi, aku liatin. Dia sudah hampir mau jatuh. Masa? Tuh. Di atas dong. Oh, iya. Bener di atas. Ya silakan Allah. berdiri. Bu. Untung ada handphonenya jagain. Oh iya, perkenalkan dirinya dulu Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Haja Maesaro dari Majlis Taklim Hidayah Jatinangor, Kota Sumedang. Iya, tepuk tangan dong. Ngomongnya dia panjang nih, Ibu, sambung. saya mau tanya sama Ibu. Iya, mau nanya Ibu, apa saya mau Ustaz? nanya, Bu. Coba. Ibu, bagaimana menurut Ibu kalau ada suami yang tidak ada kecemburuannya kepada istri, anaknya, ataupun saudaranya. Dia melihat anaknya dibawa kemana-mana. Nauzubillah min dzalik. Berarti udah nggak sayang dong Pak Ustadz. Berarti tuh. Luar biasa Berarti loh. udah nggak sayang tuh Pak Ustadz. Tahu Iya, nggak iya. Bu? Kalau ada laki-laki yang tidak ada giraknya, kecemburuannya, ini bisa digelar dengan ad-dayus. Oh, nauzubillah. Dan kalau ad-dayus itu tidak akan, maaf ya, tidak dipandang kasih sayang oleh Allah. Penjelasannya Dan susah untuk masuk surga. Penjelasannya dong, mohon izin. Assalamualaikum. Iya. Nauzubillahi min dzalik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ya suruh Allah. kita suruh Makasih, salam, Bu. dia nauzubillah. Iya, silakan Ustadz Maulana penjelasannya. Izin, Habib dan Ustaz Sam. Makasih banyak butuh tangan buat Ibu. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan karena kami juga belum masuk surga. Kita ini hanya mengingatkan dan pembelajaran juga besar buat kami. Karena manusia itu nanti diketahui baik tidaknya endingnya yang terlihat. Kita jangan pernah mohon maaf menjudge orang untuk masuk surga. Tapi kembali pembelajaran buat kita. Ada orang yang tidak akan masuk surga tertolak. Rugi banget. Siapa itu? Ad-dayus. Siapa itu ad-dayus? Adalah orang yang tidak cemburu melihat istri dan anak gadisnya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Mahram itu aran dinikahi. Ya, yang bukan mahram berarti yang haram dinikahi mahram. Yang bukan mahram berarti bisa dinikahi. Nauzubillah. Maka Rasulullah SAW ditanya, siapakah itu ad-dayus? Ad-dayus itu kata Nabi adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuan. Maka seorang anak laki-laki ataupun laki-laki itu menanggung 4 wanita. Siapa itu? Ibunya sebagai bakti, kemudian istrinya sebagai nafkah, kemudian apa lagi? Yang ketiga saudara perempuan sebagai tanggung jawab, kemudian anak sebagai kewajiban. Jadi hati-hati. Maka yang ditanya nanti seorang laki-laki yang diberi amanah, apalagi sudah berstatus jadi suami, harusnya ada tingkat, mohon maaf, tidak boleh bermasa bodoh. Tidak boleh ada tingkat, artinya tidak mau memberikan perlindungan. Tidak usah panik ketika terjadi sesuatu, harusnya kita adakan mawas diri, pencegahan. Maka posisi laki-laki di sini adalah ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Dari segala macam bahaya. Maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan karena saya juga punya saudara perempuan. Punya anak perempuan. Malah 3 anak perempuan saya. Maka ini pembelajaran besar buat kita. Untuk senantiasa memberikan perlindungan. Memberikan mendidik, melindungi. Kemudian memimpin mereka. Supaya mereka terhindar dari bahaya. Jangan bermasa bodoh. Maaf ya tanpa menggurui. Nanti seorang laki-laki akan ditanya. Maka suami itu tidak berdosa kepada istri tapi di atasnya dosa. Namanya zolim. Harusnya mau kemana? Jagain dia. Karena nanti dialah yang ditanya perihal saudara perempuannya. Perihal anak perempuannya. Termasuk istri yang menjadi bagian daripada yang wajib untuk dilindungi. Mohon izin tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga. Ini terhindar dari rahmat kasih sayang Allah. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Sekarang saya mau kasih kesempatan ya gantian sama jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya yuk. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh, semuanya Masya Allah. Yang ini dulu deh, deket dulu deh. Gantian nih, yang sebelah sini dulu. Izin Bu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Maya Rospita dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan dong buat Ibu Maya. Saya mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu. Silakan Ibu. Ini, apakah benar orang yang memakan harta riba itu akan ditolak oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan zaman sekarang banyak orang yang membutuhkan uang, yaitu dengan menggunakan pay letter. Bayarnya Terima belakangan. kasih Pak Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Maya. Afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada zaman sekarang yang namanya bayar belakangan. Ketika dia bayar belakangan tanpa adanya bunga dan dia bayarnya on time, insya Allah dia tidak termasuk dalam golongan riba. Tapi ketika ada bunganya, muncul bunganya, inilah yang menyebabkan riba. Ketika muncul bunganya, maka terjadi sebuah riba. Atau ada seseorang yang minjam uang, boleh kamu pinjam sama saya 10 juta, tapi lebihin 1 juta. 1 jutanya ini maka menjadi riba. Atau ada seorang yang tukar menukar. Misalkan zaman ada tahun biasanya Ramadan akhir pas masuk Idul Fitri itu ada yang tukar uang. Uangnya misalkan uang barunya 10 juta atau 1 juta atau 5 juta, tapi ditukarnya dengan nominal yang sama dilebihkan. Ya kan? Dilebihkan. Lebihnya ini adalah riba. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan atau dengan melebihkan, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Maknanya adalah ketika seseorang riba, ada 73 cabang riba. Yang dimana yang paling kecil dosanya itu adalah dia berzina dengan ibunya. Summa naudzubillah, berarti orang yang riba dan berada di lingkungan riba, yang terlibat dalam riba, berarti dia adalah salah satu manusia yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keberkahan bagi dia dan sesungguhnya surga jauh baginya. Kalau surga dikatakan jauh baginya, maka berarti dia dekat dengan neraka. Maka oleh karena itu, janganlah kita terjerumus ke dalam riba. Meminjam uang, rentenir, minjam 1 juta, lebih 1 juta 100 ribu, lebihnya 100 ribu. 100 ribunya berbunga lagi. Inilah yang dikatakan riba. Oleh karena itu, hati-hatilah terhadap riba. Jangan sampai engkau terjerumus ke dalam riba, atau engkau terjerumus di dalam hutang piutang yang di dalamnya ada lebihnya, atau kamu terjerumus dalam kredit yang dimana ada lebihnya, dan itu lebihnya ini mengandung riba, maka disitulah kehancuran. Yang dikatakan bank keliling. Kalau misalkan dia keliling tuh, minjemin 2 juta lebihnya 200 ribu, minjemin 3 juta lebihnya 300 ribu, atau minjemin 5 juta lebihnya 500 ribu ataupun 1 juta dan lain sebagainya. Lebihnya ini adalah yang dikatakan riba. Maka oleh karena itu, jagalah diri kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan terjerumus ke dalam riba sehingga menghancurkan mereka, membahayakan mereka, membinasakan mereka. Dan di dalam kehidupannya penuh dengan kehancuran. Dan janganlah kalian semua ini memakan uang riba. Orang yang makan uang riba gak ada keberkahannya, gak ada kebahagiaannya. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan barang riba ini menggerogoti keimanan, ketakwaan kepada Allah, maka cenderung ke dalam kemaksiatan dan menjadi pelaku maksiat. Manusia yang makan uang riba sulit untuk menghafal Quran, sulit untuk bisa baca Quran, sulit untuk dekat kepada Allah, sulit untuk dekat dengan orang-orang yang soleh, sulit dekat dengan mereka yang biasa qiyamul lail, apalagi qiyamul lail. Yang rajin sholat aja susah untuk dekat sama orang-orang mereka. Yang golongan mereka adalah riba. Karena apa? Riba menyebabkan kehancuran dalam diri dan susah untuk dinasehatin. Sehingga apa? Mungkin boleh jadi hatinya udah dikunci sama Allah. Nauzubillah min zalik. Hatinya, pandangannya, pendengarannya
sehingga dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman ya atas penjelasannya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang rugi banget orang ini tertolak surga. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Iya.